Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Putriana Kairun dengan NIM 19030490 dari Prodi Manajemen kelas MGT 2 Rek B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indria Putriana Kairun dari kelas MGT 2 Rek B dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang terdiri dari yaitu pertama, pemasaran internasional, kedua, bisnis model kanvas, yang ketiga, pengembangan strategi dan program penetapan harga, dan yang terakhir, yang keempat, mengelola organisasi pemasaran. Selanjutnya kita akan memasuki di pemasaran internasional. Pemasaran internasional. Pemasaran internasional terdiri dalam mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan konsumen luar negeri lebih baik dari pesaing nasional dan internasional di bawah kendala tahap internasionalisasi perusahaan dan lingkungan global. Pemasaran internasional dan mengekspor. Pemasaran internasional lebih dari ekspor karena melibatkan satu, pemasaran produk yang telah diproduksi atau dirakit di negara tujuan. Kedua, membangun kehadiran permanen di luar negeri. Tiga, lisensi dan waralaba. Dan yang keempat ada sourcing komponen dari negara-negara asing. Selanjutnya ada pemasaran internasional dan multinasional. Pemasaran internasional berarti pemasaran lintas batas nasional, sedangkan pemasaran multinasional berarti koordinasi terpadu kegiatan pemasaran perusahaan di seluruh dunia. Alasan untuk pemasaran luar negeri. Ada 7 alasan, yaitu terdiri dari skala ekonomi dan ruang lingkup, keberadaan pasar yang menguntungkan di luar negeri, pasar jenuh di dalam negeri, tingginya biaya R&D, peluang internasional, kurang kompetensi, dan perjanjian perdagangan yang baru. Selanjutnya ada mengekspor. Mengekspor berarti penjual di pasar luar negeri dari barang yang diproduksi, disimpan, atau diolah untuk memasok negara asal. Ada 2 jenis mengekspor, yaitu ada pasif dan aktif. Selanjutnya ada sumber permintaan luar negeri, yaitu ada ekspor pasif yang terdiri dari satu, tidak tersedianya produk yang sesuai dari produsen dalam negeri. Yang kedua, perbedaan harga antara item yang diimpor dan disediakan secara lokal. Yang ketiga, gambar eksotis yang melekat pada produk asing. Dan yang keempat ada inefisiensi sistem lokal distribusi, gangguan politik, aksi industrial, atau faktor lain yang mencegah perusahaan lokal dari pengadaan barang. Selanjutnya ada alasan untuk mengekspor aktif. Alasan untuk mengekspor aktif yaitu ada 4, yaitu yang pertama, produk ini telah mencapai akhir dari siklus hidupnya di rumah atau domestik. 2, kurang kompetisi. Yang ketiga, akses mudah ke pelanggan utama. Dan yang terakhir ada ekspor meningkatkan omset. Selanjutnya ada pertimbangan strategis dalam pemasaran internasional. Strategi berarti memilih arah umum bagi perusahaan bersama dengan desain organisasi, kebijakan sistem dan gaya manajemen yang paling cocok untuk mengalahkan persaingan di lapangan. Taktik menyangkut metode praktis untuk melaksanakan keputusan strategis. 1. Ada keunggulan kompetitif. Unsur-unsur keunggulan kompetitif adalah tawaran penting, faktor operasi yang signifikan, dan sumber daya perusahaan strategis. Ada penawaran fitur yang termasuk rumusnya, menawar fitur kritis, sumber daya strategis sama dengan keunggulan kompetitif, faktor operasi yang signifikan. Selanjutnya ada model
supporter keunggulan kompetitif yang terdiri dari kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan spesialisasi. Lingkungan yang kompetitif faktor, yaitu ada 1. Kemudahan masuknya pesaing ke pasar, 2. Daya tawar pelanggan, 3. Daya tawar pemasok, 4. Ketersediaan pengganti, kelima, tingkat tekanan kompetitif yang ada. Selanjutnya ada rantai nilai kegiatan utama yang terdiri dari beberapa, yaitu ada logistik inbound, operasi dengan konversi input menjadi produk, outbound logistik dengan perhatian pada distribusi, pemasaran dan penjualan, dan terakhir ada kegiatan pelayanan. International marketing strategi. Ada 5 strategi dalam model, yaitu strategi 1, destination to internationalist, 2, analysis of international marketing environment, yang ketiga, entering international market, 4, international marketing program, yang kelima, implementing the international marketing program. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran internasional. Perencanaan berarti melihat ke masa depan dan memutuskan apa yang harus dilakukan saat ini di masa depan, mengingat keadaan diperkirakan atau dimaksudkan. Bagaimana jika analisis manajemen mengajukan pertanyaan apa yang perlu kita lakukan jika itu terjadi dan memastikan bahwa perusahaan cukup siap untuk perubahan lingkungan? Bagaimana jika analisis mengaku kompleksitas, diskontinuitas, dan ketidakpastian dari dunia nyata? Koordinasi dan pengendalian. Pengendalian yaitu menetapkan standar dan target kegiatan pemantauan dan membandingkan aktual dengan target kinerja menerapkan langkah-langkah untuk memperbaiki perbedaan. Sedangkan koordinasi berarti penyatuan usaha, yaitu memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaan bekerja menuju tujuan bersama. Koordinasi yang efektif memerlukan kontrol atau pengendalian yang efisien. Selanjutnya ada sistem mekanistik pengendalian yang terdiri dari 4, yaitu 1. Standarisasi prosedur administrasi. Yang kedua, sistem umpan balik atau laporan. Yang ketiga, pertemuan tatap muka. Yang keempat, penunjukan manajer penghubung penuh waktu. Selanjutnya ada mengendalikan sistem budaya yang terdiri dari visi dan misi yang jelas. Komunikasi bebas berikut adalah tenaga kerja dan manajemen. PR internal yang baik dan internal marketing. Prosedur industri yang baik untuk staf baru untuk mengadopsi budaya perusahaan pada tahap awal. Selanjutnya memasuki ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual yang terdiri dari customer segment atau segmen pelanggan, yaitu elemen pertama ini membuat kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis yang akan dijalankan. Beberapa pertanyaan
yang bisa digunakan untuk menentukan target konsumen kita. Di antaranya yaitu kepada siapa solusi kita paling memberikan dampak positif, apakah solusi Anda cocok untuk perorangan atau bisnis lain, bagaimana karakter perorangan atau bisnis tersebut. Solusi Anda cocok untuk laki-laki atau perempuan atau keduanya, berapa umur mereka. Selanjutnya ada value proposition atau pemberian nilai, yaitu menemukan masalah yang dihadapi konsumen, kemudian membuat bisnis dengan cara memberikan solusi terhadap masalah konsumen tersebut. Value proposition akan membahas mengenai manfaat atau benefit apa yang akan didapatkan para pelanggan jika memilih bisnis kita. Channel atau saluran. Setelah menentukan cara apa untuk dapat mendekati konsumen, selanjutnya kita perlu memilih media apa yang efektif yang dapat digunakan untuk mendekati konsumen tersebut. Ingat, setiap segmen dan target pasar pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Melalui penggunaan channel yang tepat, kita harus bisa menyampaikan value promotion kepada customer segment. Jadi, memikirkan channel juga menjadi salah satu elemen terpenting bagi keberhasilan bisnis. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Elemen yang keempat membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan bisnis bisa tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain. Cara mendekati konsumen ada banyak, baik secara personal, by phone, dan sebagainya. Di dalam customer relationship, kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya, Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target usia 18-25 tahun. Tentunya target konsumen Anda adalah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Lalu bagaimana membuat mereka mau membeli produk aksesoris rambut Anda? Dengan memberikan informasi seputar perawatan rambut, tips mengikat rambut, dan sebagainya. Selanjutnya ada memasuki revenue stream atau harus pendapatan. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Bisnis model kanvas merupakan teknik yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan karena dapat membantu memetakan bisnis kita secara terstruktur. Kita dapat menggunakan bisnis model ini untuk mewujudkan ide-ide yang menjadi hal yang konkret. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas utama. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang kita geluti atau kita jalani, kita membutuhkan sumber yang tepat karena ini adalah akses yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Contohnya aja seperti sederhana key resource adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada key partnership atau kemitraan utama. Dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Untuk membangun sebuah bisnis, kita membutuhkan partner kerja yang memiliki visi dan misi yang sejalan untuk dapat mengembangkan usaha yang ada. Partner kerja ini diperlukan untuk menunjang ketercapainya value promotion.
Jika kita membuka sebuah bakery, kita membutuhkan supplies bahan kue yang dan jarak dekatnya agar bahan yang dikirim selalu fresh. Nah, dari supplier itulah yang menjadi key partner kita dalam berbisnis agar kita bisa selalu menjaga kualitas roti yang kita jual. Selanjutnya ada cost structure atau struktur biaya. Merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya. Baiklah, selanjutnya akan membahas mengenai materi yang ketiga yang berjudul mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Untuk itu, penetapan suatu harga adalah ide yang relatif modern yang timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar pada akhir abad ke-19. Kebijakan penetapan harga ini dikarenakan menyamakan penjualan banyak barang dan pengawasan karyawan. Di era modern ini, dengan seiring berkembangnya teknologi, banyak penjual pembeli yang menggunakan internet. Oleh karena itu, terjadilah beberapa diskriminasi pembeli dan penjual. Yang dimaksud diskriminasi di sini adalah perlombaan antara teknologi pedagang dan teknologi konsumen, seperti pembeli dapat membandingkan harga secara langsung dari ratusan pemasok, menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya terpenuhi penjual atau tawar-menawar, serta mendapatkan produk secara gratis, dan penjual dapat mengamati perilaku pelanggan, menghantarkan penawaran kepada perorangan, memberi akses untuk harga khusus untuk pelanggan tertentu, serta menegosiasikan harga di lelang dan bursa online. Selanjutnya ada psikologi konsumen dan penetapan harga yang terdiri dari 1. Harga referensi. Harga referensi ini bisa digunakan oleh konsumen untuk membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat, atau dengan kerangka referensi internal seperti harga eceran reguler yang terpasang. Yang kedua ada asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Barang yang harganya lebih mahal dianggap lebih memiliki kualitas tinggi. Beberapa merek mengadopsi eksklusivitas dan kelangkaan sebagai sarana untuk meningkatkan keunikan dan membenarkan penetapan harga premium. Yang ketiga ada akhiran harga. Banyak penjual yakin harga harus berakhir dengan angka ganjil. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri ke kanan dan bukan membulatkannya seperti 299 dolar. Akhiran angka 9 mengkomunikasikan pemberitahuan diskon atau tawaran, mencerminkan bahwa sebuah perusahaan menginginkan citra yang tinggi agar permintaan semakin naik. Tetapi tanda obral dan harga yang berakhir dengan harga 9 menjadi kurang efektif jika semakin diterapkan, karena semakin hari konsumen akan semakin tahu dan teliti.
Selanjutnya ada penetapan harga. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga, yang terdiri dari 1. Memutuskan di mana perusahaan memposisikan penawaran pasarnya. 2. Mengejar kemampuan bertahap, seperti melebihkan kapasitas, mengantisipasi persaingan yang ketat, menuruti keinginan konsumen, dan lain-lain. 3. Memaksimalkan laba saat ini. 4. Memaksimalkan pangsa pasar saat ini. Terkadang, dengan cara menetapkan harga penetrasi pasar. Yang kelima, menggunakan teknologi baru yang menetapkan harga untuk memaksimalkan market skimming pricing. 6. Berusaha menjadi pemimpin kualitas produk di pasar. 6. Memenuhi tujuan lain, seperti pemulihan biaya parsial. 2. Menentukan permintaan. 1. Perkiraan permintaan untuk pemahaman apa yang mempengaruhi sensitivitas harga. Yang kedua, memperkirakan kurva permintaan dengan metode survei, eksperimen harga, analisis statistik. Yang ketiga, menganalisis konsumen terhadap respon akan permintaan suatu barang terhadap harga atau elastisitas harga permintaannya. Yang ketiga, ada memperkirakan biaya, di mana memperkirakan biaya tetap dan biaya variabel serta tingkat produksinya. Membuat penurunan biaya rata-rata terhadap pengalaman produksi terakumulasi dengan kurva pengalaman atau kurva pembelajaran, atau yang dimaksud dengan produksi terakumulasi. Mengkalkulasikan biaya target. Yang keempat, ada menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dan kelima, memilih metode penetapan harga, yang terdiri dari penetapan harga markup dengan cara menambah markup standar ke biaya produk, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran, penetapan harga nilai anggaran, penetapan harga nilai, penetapan harga going rate atau perbandingan dengan harga pesaing, penetapan harga jenis lelang seperti lelang tawar meningkat, lelang penawaran menurun, dan lelang tender tertutup. Menetapkan harga akhir sesuai dampak kegiatan pemasaran, menetapkan harga sesuai kebijakan perusahaan, menetapkan harga sesuai keuntungan dan resiko, dan yang terakhir ada dampak harga pada pihak lain. Selanjutnya ada poin ke-6, yaitu memilih harga akhir. Menyesuaikan harga. Penetapan harga geografis atau tunai, penukaran atau barter. Dalam penetapan harga geografis, perusahaan memutuskan bagaimana memberi harga kepada produknya untuk konsumen yang berada di lokasi dan negara yang berbeda. Diskon harga dan insentif juga menjadi penyesuaian harga, yang sebagian besar perusahaan akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume, dan pembelian di luar musim. Penetapan harga promosi juga menjadi penyesuaian harga, yang dapat menggunakan beberapa teknik seperti harga loss lender, harga enceran khusus, rabat tunai, pembiayaan berbunga rendah, jangka waktu pembayaran yang lebih panjang, dan jaminan dan kontrak jasa diskon psikologis. Penetapan harga diferensiasi juga menjadi penyesuaian harga, seperti penetapan harga segmen pelanggan, harga bentuk produk, harga citra, harga saluran, harga lokasi, dan harga waktu. Memulai dan merespon perubahan harga.
Memulai penurunan harga yang dilakukan karena salah satunya kapasitas pabrik berlebih. Terkadang perusahaan mulai melakukan penurunan harga dan usaha berdominasi pasar melalui biaya murah. Ada juga memulai kenaikan harga. Dengan keadaan utama yang mendorong kenaikan harga, yaitu inflasi biaya, kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas membuat laba menurun dan membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler. Merespon perubahan harga pesaing. Mempertimbangkan tahap produk dalam daur hidup. Arti pentingnya dalam portofolio perusahaan, maksud dan sumber daya pesaing, harga, sensitivitas, kualitas pasar, perilaku biaya dengan volume, dan peluang alternatif perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki ke materi yang keempat mengenai mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Tren dalam praktek pemasaran, rekayasa ulang alidaya, yang terdiri dari beberapa, yaitu diantaranya penetapan tolak ukur bermitra dengan pemasok, bermitra dengan pelanggan, melakukan merger, berpikir global, bertindak lokal, mengurangi tingkatan organisasi untuk lebih dekat dengan pelanggan, fokus pada bisnis dan pelanggan yang paling menguntungkan, respon lebih cepat, memperdayakan personel untuk menghasilkan ide dan lebih inisiatif, meningkatkan aspirasi material dalam mengabaikan kebutuhan akan berkelanjutan, dengan meningkatnya sensitivitas konsumen dan peraturan pemerintah. Perusahaan pintar secara kreatif merancang dengan mempertimbangkan efisiensi energi, jejak karbon, toksisitas, dan sekali pakai. Beberapa memilih pemasok lokal dari jarak jauh. Selanjutnya ada pemasaran internasional. Pemasaran internasional mensyaratkan bahwa setiap orang dalam organisasi menerima konsep dan tujuan pemasaran dan terlibat dalam memilih, menyediakan, mengkomunikasikan nilai pelanggan. Hanya bila semua karyawan menyadari bahwa tugas mereka adalah menciptakan, melayani, dan memuaskan pelanggan. Mengelola departemen pemasaran. A. Organisasi fungsional. Bentuk organisasi pemasaran paling umum terdiri dari para spesialis fungsional dan melapor ke wakil presiden pemasaran. Keunggulan utama organisasi pemasaran fungsional adalah kesederhanaan administratif, namun bentuk ini juga dapat kehilangan efektivitasnya ketika jumlah produk dan pasar meningkat. B. Organisasi geografis. Contohnya saja, seperti tingkat penetrasi pasar yang beragam di timur dan barat pergunungan Rocky memaksa Pacificanti Soy produsen soy di Amerika melakukan dua pemasaran berbeda. 3. Organisasi manajemen produk atau merek. Memiliki beberapa alternatif, yaitu 1. Sistem pola jaringan pengumpul, dan mengumpan. 2. Tim produk. 3. Menghilangkan posisi manajer produk untuk produk kecil dan menugaskan 2 atau lebih produk kepada manajer yang tersisa. 4. Memperkenalkan manajemen kategori, yakni perusahaan memfokuskan diri pada kategori produk untuk mengelola mereknya. 3. Organisasi manajemen atau pasar. Organisasi manajemen pasar
di mana kegiatan pemasaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan kelompok pasar yang berbeda dan tidak hanya memfokuskan daripada fungsi, wilayah, atau produk ke pemasaran. Organisasi manajemen pelanggan, yang mana perusahaan dapat mengelola diri untuk memahami dan berurusan dengan pelanggan perorangan dan bukan dengan pasar massal atau bahkan dengan segmen pasar. Selanjutnya ada organisasi manajemen pasar. Manajer pasar adalah staf, bukan lini orang dengan tugas seperti manajer produk. Mereka mengembangkan rencana jangka panjang dan tahunan untuk pasar mereka dan dinilai dari pertumbuhan dan profitabilitas pasar mereka. Karena sistem ini mengatur pemasaran aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan yang berbeda, hingga berbagi banyak keuntungan dan kerugian dari sistem manajemen produk. Selanjutnya ada organisasi pengelolaan matriks. Perusahaan yang menghasilkan banyak produk untuk banyak pasar dapat mengadopsi organisasi matriks yang memperkerjakan manajer produk dan pasar. Masalahnya, biaya mahal dan sering menimbulkan konflik. Selanjutnya ada membangun organisasi pemasaran kreatif. Banyak perusahaan menyadari bahwa mereka belum benar-benar didorong oleh pasar dan pelanggan. Mereka didorong oleh produk dan penjualan. Berubah menjadi perusahaan yang digerakkan oleh pasar sejati membutuhkan, yaitu 1. Mengembangkan semangat seluruh perusahaan untuk pelanggan. 2. Mengorganisir segmen pelanggan, bukan produk. 3. Memahami pelanggan melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada pemasaran bertanggung jawab sosial. Pemasaran internal yang efektif harus diimbangi dengan rasa etika, nilai, tanggung jawab sosial yang kuat. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan. Meningkatkan tingkat pemasaran yang bertanggung jawab secara sosial membutuhkan 3 cabang. Serangan yang bergantungan pada perilaku tanggung jawab hukum, etika, dan sosial yang tepat. Selanjutnya ada hubungan dengan departemen lain mengenai pemasaran holistik. Semua departemen harus memikirkan pelanggan dan bekerja sama untuk memuaskan pelanggan. Mengkoordinasikan kegiatan pemasaran internal perusahaan, mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi, dan fungsi perusahaan lainnya untuk melayani pelanggan. Kelebihannya yaitu biaya organisasi tidak mahal, dan kelemahannya yaitu ada konflik kepentingan sehubungan dengan tujuan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Demikian presentase dari saya mengenai 4 pembahasan yang telah saya bahas. Semoga ilmu yang saya sampaikan, yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.